Jadi kalau teman-teman kalian udah pada nikah, kayak gue, itu ya udah dari sekarang kalian perbaiki diri kita dulu. Terus siapin finansial, siapin mental, siapin ilmu, siapin bekal sebelum pernikahan nanti. Supaya kalau ada ujian, nanti kita ngadepinnya itu dengan penuh tenang. Jangan jangan tergesa-gesa, terburu-buru. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebagaimana yang dilakuin oleh si Askia sama suaminya. Habis lulus SMA, dia langsung memutuskan untuk menikah dini, menikah muda. Terus ngajak seseorang. Tapi motivasi, tapi motivasi, tapi motivasi tersebut itu bukan berarti semua orang itu menikah muda, tapi mereka perlu persiapan. Jadi kalau kalau teman-teman kita udah pada nikah, ya udah langsung aja perbaiki diri kita dulu, siapin mental, siapin finansial, siapin ilmu, dan siapin bekal sebelum pernikahan nanti. Dan balik itu kan cukup umur. Balik itu, akil balik itu tidak bergantung usia, tapi bergantung pada kesiapan mental, kesiapan secara finansial, dan lain sebagainya. Itu tolok ukurnya. Contohnya mimpi basah, menstruasi. Kalau udah mimpi basah, berarti dia sudah siap secara mental, tapi yang lain belum. Tapi yang masih kuliah, yang belum siap nikah, itu disarankan puasa. Jangan pacaran, jangan interaksi sama lawan jenis yang bukan mahram. Terutama yang masih sekolah atau yang masih kuliah, itu belajarlah dengan benar. Dan disarankan kupu-kupu, kuliah pulang. Habis pulang itu ngulang materi, siapin buat besok. Atau perlu ngerjain tugas kalau ada. Tapi kalau ada yang nggak paham tugasnya, ya udah tanyakan ke dosennya. Jangan tanya ke teman-teman. Itulah etika dalam pergaulan. Tak, nanti takutnya kebablasan, tenggelam ke dalam pergaulan bebas. Terutama yang lagi KKN, itu disarankan laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan. Karena yang KKN itu kan nginep nih, nginep. Kayak nginep di yang KKN itu biasanya nginep satu rumah nih. Tapi tapi kalau perempuan ya sebaiknya tidak usah pegang tangan. Atau kalau bisa yang KKN itu satu orang atau dua orang, tapi sesama jenis. Sesama jenis itu harus. Tapi jangan homo, jangan LGBT. Itu interaksi interaksi secukupnya aja. Kalau yang lagi KKN, PKL, KKP, dan lain sebagainya, itu kalau ada laki dengan perempuan, ya udah sesama jenis aja yang bertugas. Dan yang lainnya itu penulisan. Tapi kalau seandainya kalian udah siap, udah bener-bener siap, udah bener-bener mampu,
Ya udah, datangi ke walinya. Jangan langsung ke lawan jenis yang bukan mahram. Datangin walinya dulu. Itu namanya sopan santun. Kalau mau minta, kalau mau nikah dengan, kalau mau nikah, kalau udah siap, kalau udah benar-benar siap, mau menikah dengan nikah ini, nikah itu, datangi walinya dulu. Terus perkenalkan diri yang namanya ta'aruf. Perkenalkan diri kayak recruiter itu periksa CV, berkas-berkas lamaran, datangi walinya, itu perkenalkan diri sebagaimana dia undangan interview dari orang tua, interview dari walinya. Perkenalkan diri sama pengalamannya. Terus kalau udah lolos seleksi, berarti udah masuk ke tahap nazor. Tapi nazor sebaiknya pakai jilbab bagi perempuan. Itu beda dengan cara memperoleh jodoh. Cara haramnya adalah interaksi terhadap lawan jenis dengan dalih saling kenal. Cara haramnya adalah interaksi terhadap lawan jenis dengan dalih. Cara haramnya itu adalah interaksi terhadap lawan jenis dengan dalih ta'aruf, yakni pacaran hanya untuk mengenali calon mengenali calon pasangan secara langsung tanpa mahram, tanpa walinya. Tapi kita kan temenan. Mana ada temenan itu, mana ada temenan bablasan. Teman itu fungsinya saling mengingatkan saja. Selain itu nggak ada teman-temanan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengingatkan kebajikan dan melarang kemungkaran. Itu fungsi teman. Teman yang baik itu ibarat minyak wangi. Kalau dia deketin kalau dia deketin pemakainya, berarti dia berpengaruh juga. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau dia deketin pemakai minyak wangi, maka maka pemakai minyak wangi itu, maka minyak wangi tersebut itu tidak mempengaruhi pemakai, tidak hanya mempengaruhi pemakainya, tapi juga orang yang mendekatinya. Jadi intinya yang perlu dipertimbangkan itu adalah lingkungannya, circle pertemanan. Pilih teman-teman yang saling mengingatkan dalam hal agama, saling ngingetin sholat. Maksudnya cari teman aja, bukan nyari pacar. Teman beda dengan pacar. Pacar itu pacar yang berarti teman lawan jenis. Itulah pacar. Teman beda dengan pacar.